It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 when I 이래 난 왜 사랑에 목매는 건지 어차피 뻔한 감정이잖아 분명 다 안 믿었지 알고도 빠진 함정인가 봐 나도 모르게 When you call my name 가슴 아프게 날 심장이 쿵쿵 It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 When I It's like a Polaroid love 내 뜻대로 되지 않아 흔한 필터조차 없어. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyani dengan NIM 210304145 dari program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil rangkuman saya dari beberapa materi pertemuan terakhir di mata kuliah Komunikasi Bisnis Digital dengan dosen pengampunya Bapak Iqbal Ahmad SCMM. Nah, materi pertama yang bakalan saya bawa ialah keterampilan presentasi bisnis. Nah, dalam membangun keterampilan presentasi bisnis yang efektif adalah kunci dari kesuksesan. Komunikasi yang baik dan penggunaan visual yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan dari presentasi tersebut. Pentingnya keterampilan presentasi bisnis ialah dalam dunia bisnis yang kompetitif, yaitu kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk meningkatkan atau menenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Salah satu komunikasi dalam presentasi bisnis ialah penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu dapat dipahami dengan baik oleh audiensi. Ada 3 struktur menyusun presentasi bisnis dengan benar. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang mana membuka presentasi dengan menciptakan minat dan menunjukkan tujuan presentasi kita. Yang kedua itu ada isi utama, yang mana menyampaikan informasi secara terstruktur dengan poin-poin utama dan contoh yang relevan. Ketiga itu ada kesimpulan, yaitu mengulangi poin penting, mengajukan pertanyaan terbuka dan mengundang diskusi. Nah, di sini ada beberapa teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif. Yang pertama itu ada penggunaan bahasa tubuh yang tepat seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, kontak mata yang kuat terhadap audiensi, meningkatkan daya persuasif dalam menyampaikan presentasi. Yang kedua itu ada sajikan data dalam bentuk grafis, dan yang ketiga ada testimoni pelanggan. Nah, penggunaan visual dan media dalam presentasi bisnis itu ialah menggunakan gambar video atau gambar lainnya yang dapat membantu menarik perhatian audiensi dan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi agar mereka tidak bosan. Selanjutnya itu ada mengatasi rasa gugup saat presentasi bisnis, yang mana rasa gugup ini saat presentasi adalah hal yang wajar. Menyiapkan diri dengan baik, latihan yang cukup, dan berfokus pada pesan yang ingin disampaikan dapat membantu mengurangi rasa gugup itu sendiri. Menyampaikan presentasi bisnis dengan percaya diri dan profesional. Menyampaikan presentasi bisnis dengan cara percaya diri dan profesional. Percaya diri adalah
kunci kesuksesan dalam presentasi bisnis, yang mana memiliki pengetahuan yang mendalam tentang topik, bersikap profesional, dan merasa yakin dengan isi presentasi adalah faktor dari pentingnya dalam membuat presentasi yang efektif. Selanjutnya ada materi komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer di saat ini. Media massa, buku, kelompok, diskusi atau pelatihan, seminar, dan sebagai pembahas mengenai komunikasi. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Nah, komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan mengkomunikasikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Di sini ada ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama itu ada bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Yang kedua, memakai media sosial tertentu seperti telepon, ponsel, dan email. Yang ketiga, dilakukan dua orang atau lebih. Yang keempat, ada bersifat terbuka dan komunikatif. Efektivitas komunikatif interpersonal itu ada beberapa. Yang pertama itu ada keterbukaan atau openness. Yang kedua ada empathy. Yang ketiga ada sikap mendukung atau supportive. Yang keempat ada sikap positif, dan yang kelima ada kesetaraan. Di sini ada klasifikasi kelompok. Yang pertama itu ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, bentuk-bentuk komunikasi kelompok itu ada dua, yaitu komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Fungsi komunikasi kelompok itu juga ada beberapa. Yang pertama itu fungsi menjalin hubungan sosial, fungsi pendidikan, fungsi persuasi. Keempat itu ada fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Yang kelima itu ada fungsi terapi. Masuk ke dalam pertemuan selanjutnya, yaitu etika dalam komunikasi bisnis. Nah, pengertian etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika juga memberikan paduan apakah suatu perilaku tersebut dapat digolongkan sebagai perilaku bermoral atau tidak bermoral. Nah, di sini ada peran etika yang mana memberikan dorongan dan mengajak setiap individu agar bersikap yang kritis dan bersikap rasional. Etik dan etis. Nah, istilah-istilah yang berhubungan dengan etika adalah etik, etis norma, etis sebagai ilmu akhlak yang membahas pola-pola, aturan tentang nilai-nilai kesusilaan. Tidak bisa lepas dari istilah etis. Etis dan norma. Nah, di sini juga ada macam-macam dari etika. Yang pertama itu ada etika deskriptif, yang mana berusaha meneropong secara kritis dan rasional. Yang kedua ada etika normatif, yang mana menetapkan sikap dan pola perilaku. Dan di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama itu ada tabiat atau pembawaan. Yang kedua itu ada akal pikiran atau rasio. Yang ketiga itu ada hati nurani. Ada 4 hierarki etika. Yang pertama itu ada etika sosial. Yang kedua ada etika organisasi. Yang ketiga ada etika profesi. Dan yang keempat ada etika pribadi. Nah, contoh penerapan dari etika bisnis. Ada beberapa contoh penerapan dari etika bisnis. Yang pertama itu ada menyebutkan nama klien dengan baik. Yang kedua, hadir tepat waktu saat menetapkan janji. Yang ketiga itu ada berdiri saat berkenalan. Yang keempat, tidak segan mengucapkan terima kasih. Dan yang kelima, membayar tagihan rapat. Nah, manfaatnya etika dalam bisnis yaitu dengan memiliki sebuah etika tentu saja klien merasa lebih dihargai, dan juga
mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Teknologi digital dalam komunikasi. Menurut salah satu lembaga penelitian di US, The Advisory Council for Applied Research and Development, teknologi informasi sebagai suatu disiplin ilmu sains, yang mana teknologi dan rekayasa atau engineering dan teknik manajemen yang digunakan dalam menangani proses informasi. Bagaimana aplikasinya? Yaitu komputer dan interaksinya dengan manusia dan mesin, serta asosiasinya dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Teknologi informasi atau TI adalah suatu produk yang tak berwujud atau intangible product. Nah, teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih ke sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Ada beberapa situs di jaring sosial. Yang pertama itu ada Facebook, Twitter, ada WordPress dan Blogger. Yang terakhir itu ada MySpace. Nah, pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis itu ada beberapa juga. Yang pertama itu ada otomasi kantor, yang kedua berbagi informasi dengan karyawan, yang ketiga bentuk informasi, yang keempat tetap berhubungan dengan konsumen, yang kelima itu menjalin kerjasama atau kolaborasi, yang keenam itu menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa, yang ketujuh ada menghemat biaya, yang ke-8 ada memudahkan akses informasi dan komunikasi. Yang ke-9 itu berinteraksi dengan konsumen. Manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis yaitu memperoleh, mengenal, serta mengerti definisi teknologi informasi itu sendiri. Nah, yang kedua itu memperoleh, mengenal serta mengerti fungsi dari informasi dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, memperoleh, mengenal serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang keempat itu ada memperoleh, mengenal serta mengerti apa itu penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Di sini itu ada kelebihan dan kekurangan dari teknologi digital. Yang pertama itu kita bahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya yaitu setiap jenis teknologi memiliki kelebihannya masing-masing, dan ada beberapa kelebihan dari teknologi digital, yaitu pertama, data yang dikirim dari suatu tempat ke tempat lain tidak terpengaruhi cuaca buruk dan noise karena data yang tertransmisikan itu dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua itu berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Yang ketiga, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil karena dia menggunakan digital kan, jadi dia lebih tidak menggunakan biaya. Nah, di sini ada kekurangan teknologi digital. Selain memiliki keunggulan, setiap jenis teknologi itu memiliki efek samping. Nah, di sini yang pertama dari kekurangan teknologi digital itu ada kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital, atau digitalisasi. Yang kedua itu kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pribadi, data pekerjaan, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh hacker ataupun virus. Nah, yang ketiga itu ada membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunaan yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.